Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di BTS Berita Tentang Saham ya di hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 ya. Gak kerasa nih 2023 ini udah dilewati setengah jalan ya. Nah, tentunya di bulan Agustus ini, halo, selamat pagi teman-teman Kak Heni ya. Nah, silakan nih teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung aja segera diketikin di kolom komen ya. Nah, di hari ini kita akan ngobrolin apa? Jadi di perdagangan hari kemarin ya, di hari Senin 31 Agustus, 30 Juli maksud saya, 31 Juli 2023. Ini IHSG masih lanjut menguat ya, walaupun memang masih cenderung below, nahan di bawah level 6950 ya. Nah, jadi kemarin kita lihat ada net buy asing paling gede ya. Ini ada saham Astra, yaitu paling jumbo di net buy oleh asing ini sekitar, sebentar ya teman-teman ya. Ya, nah kemarin tentunya apa nih yang menjadi katalis bagi Astra ya, ini di net buy jumbo oleh asing. Nah tentunya nanti akan kita bahas ya. Kemarin asing ini net buy 277 miliar ya ke saham Astra. Kemarin saham Astra juga lumayan naik nih 3,4%. Nah nanti kan kita bahas ya. Dan tentunya silakan nih bagi teman-teman yang akan bertanya ya, ini bisa diketikin di kolom komen ya. Nah, selain itu kemarin kita bahas, sebentar ya teman-teman ya. Ya, di hari kemarin kita, selain hari ini kita bahas ASA ya, kemarin kita bahas Excel ya. Nah, which is kemarin Excel ini lanjut naik lagi ya, sampai sempat 2.300 tapi belum kuat ya untuk closing di sekitaran itu. Dan tentunya Excel ini menjadi topik dari CMB ya. Nah tentunya kemarin resultnya udah keluar ya, resultnya bagus yang tentunya menjadi driver nih bagi Excel. Dan next berikutnya sebelum kita bahas Astra, jadi kemarin saham-saham yang cenderung menguat ya, ini cenderung didorong saham-saham yang gainers ya. Nah, yang saham gainers ini kemarin juga selain ada Astra, kita melihat juga ada saham Cepin ya, kemudian Java dan MDKA ya, yang kemarin juga naiknya cukup luar biasa ya. Nah, next tadi ada teman-teman yang tanya, nah nanti akan kita bahas ya. Dan next kemudian dari segi Dow Jones sendiri di Amerika Serikat ya, di perdagangan hari Senin ini untuk Dow Jones ditutup menguat juga 0,28% ya. Dan kalau kita lihat kemarin tadi pagi ya, yang menjadi driver untuk pergerakan Dow Jones ini dari segi saham-saham energi yang cenderung rebound. Tapi kalau kita lihat memang dari segi energi ini masih cenderung melemah ya teman-teman ya. Walaupun mungkin hari ini seperti harga oil yang kembali naik ya. Tapi mungkin dari segi kenaikannya masih cenderung technical rebound ya. Dan mungkin watch bahwa mungkin nextnya mungkin bisa akan koreksi ya. Karena untuk view komoditas kita masih cenderung long termnya ini bearish ya teman-teman ya. Jadi tentunya masih dipengaruhi dari segi potensi perlambatan permintaan. Dan next yang menjadi highlight kita apa sih yang menjadi latar belakang ya, ASI ini kemarin naik 3,3% dan di net buy oleh asing 2023. Nah, jadi untuk result ASI ya di 2023 ini untuk Astra mencatatkan pendapatan bersih ya, ini naik 13% secara year on year. Nah, net revenue-nya menjadi berapa nih teman-teman? 162 triliun rupiah ya. Ini di semester 1 2023. Dan dari segi pendapatan bersih ini berasal dari segi penjualan ya, kemudian jasa dan sewa dan jasa keuangan. Dan kemudian dari segi laba ini yang diatribusikan kepada entitas pemilik ya. Ini juga sedikit koreksi tipis ya, 3,98% year on year. Dan kalau kita lihat nih teman-teman ya, di sisi lain kemarin
dari segi asingnya netbuy gede di Astra ya. Nah, tapi kalau kita lihat saham-saham big cap seperti BBCA, Telkom, BBNI kok malah di net sell ya kemarin, dan net sell-nya juga lumayan ya, sehingga kemarin walaupun ISG-nya naik 0,45%, tapi mencatatkan net sell nih teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih teman-teman dari bobot local fund ya, ini memang udah cukup hampir hitting the cap ya ibaratnya ya, ke saham-saham yang seperti big banks ya, kemudian Telkom. Dan tentunya mungkin kalau teman-teman perhatikan akhir-akhir ini ya, jadi dari segi flow ke saham-saham big banks ya, dan Telkom ya, ini masih cenderung seret nih teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa sih ya, jadi tentunya tadi yang kita bahas ya, dari segi bobotnya masih udah lumayan mentok, udah full ya. Jadi kalau mau beli lagi ini udah ibaratnya udah nggak bisa lagi nih, udah nggak bisa beli banyak lagi ya, dan akhirnya mungkin alternatifnya kemana nih? Nah, saham-saham yang mungkin masih bobotnya masih di bawah misalnya maksimum capnya mereka ya 8, 9 sampai 10%. Nah, tentunya yang masih di level itu ini salah satunya saham Astra ya. Nah, salah satunya ini menjadi top picks kita untuk saham big caps ya. Nah, makanya kemarin Astra menjadi top net buy nih oleh asing ya. Karena memang mereka kalau mau beli saham kayak BBCA ya, BBNI, Telkom, udah nggak bisa banyak-banyak lagi nih. Akhirnya mereka alternating nih kemana nih? Ini sahamnya salah satunya Astra. Dan itu ya teman-teman ya, untuk katalis yang menjadi booster kemarin Astra didorong oleh net buy asing ya, dan tentunya kemarin juga sahamnya naik lumayan ya, 3,3%-an ya. Dan next yang berikutnya adalah tentunya yang teman-teman gak sabar ya, hari ini ada trading idea apa sih yang bisa teman-teman watch ya. Nah, yang pertama ini ada saham ERA ya, ini masih spek buy ya. Kemudian berikutnya ada saham United Tractor, yang berikutnya ada saham Goto, dan yang selanjutnya nextnya ada saham INTP, yang kemudian ada saham SMRA, dan yang terakhir ada JSMR ya. Nah, detailnya teman-teman bisa langsung aja cek di official Telegram CJCMB ataupun yang ada di Instastory di Instagram ya, CJCMB ID. Dan berikutnya kita langsung aja nih untuk mulai bahas pertanyaan teman-teman ya. Silakan teman-teman yang baru join ya, ataupun mungkin ada pertanyaan bisa langsung aja nih diketikin di kolom komen ya. Yes, berikutnya ini yang pertama nih. Ada yang bertanya ESA ya. Ya. Untuk ESA kemarin masih koreksi lumayan ya, turunnya 9% ya. Dan kalau kita lihat dari segi secara trennya ini masih cenderung bearish ya. Jadi kalau kita lihat ESA ini, nah, kalau kita lihat kemarin juga keluar result nih ya. Jadi secara umum dari segi penurunan harga amonia ya, ini melemahkan dari segi laba ESA ya. Di semester 1 2023 labanya ini koreksi 94% ya. Nah, nyaris tentunya dari segi harga sahamnya kemarin ikut terpengaruh ya, memperhitungkan dari segi riset yang keluar dari ESA. Dan next mungkin dari riset yang itu mungkin belum menarik ya untuk melirik ESA. Dan mungkin kalau dilihat dengan koreksi kemarin yang terjadi, nah mungkin next untuk hari ini gimana nih ya. Nah, ESA mungkin kemarin sudah break di bawah level 600 ya. Dan mungkin kalau belum bisa kuat di atas level 630 ya, 680-an lah misalnya ya. Nah, ini masih cenderung koreksi ya, rentan koreksi untuk lanjut turun kemana nih? Ke level 530 sampai 500-an ya untuk ESA ya. Jadi mungkin baru oke, dia bisa kuat di level 680, 700-an ya untuk ESA. Dan semoga itu bisa membantu menjawab. Dan kemarin juga saham MDKA ini juga lumayan rame nih ya, dalam arti naiknya lumayan rame nih, hampir 6,7% ya.
Ya, jadi kalau kita lihat secara short term ini udah lumayan kuat ya. Dan secara short term saat ini MDK sedang mencoba untuk menutup gap ya. Gap di 3650 dan next mungkin kalau bisa tercapai on track untuk lanjut naik ke level 3800, middle termnya di resistance 4000. Supportnya ini teman-teman bisa lihat ya, terdekat ada di sekitar level 3400 ya untuk MDKA, dan harapannya tidak break di 3500, bisa lanjut untuk menguat ya ke sekitar level 3. Short termnya sih 3680 3750 ya untuk MDKA. Dan untuk Arto, mungkin untuk Arto saat ini sedang dia lagi minor correction dulu ya. Dan kita lihat memang saat ini lebih ke arah pada taking profit dulu nih, belum ada volume ya. Jadi mungkin untuk Arto selagi nunggu resultnya ya, untuk Arto ini mungkin untuk level saat ini sih lebih ke buy on weakness ya. Tapi mungkin dari pribadi saya sendiri better melihat Arto kuat di 3000 dan ada volume nantinya ya. Nah mungkin ini bisa better untuk teman-teman watch ya. Tapi selagi mungkin volumenya masih cenderung seret dan masih di bawah level 3000 ya, untuk Arto mungkin belum menarik ya untuk di watch ya. Dan mungkin potensi untuk lanjut koreksi bisa aja sampai hari ini bisa potensi tes di sekitar level 2800 hingga di 2720 ya, 2720 ya untuk Arto. Tapi andai kata dia mungkin dari segi taking profitnya udah mereda nih, dan mungkin udah ada tanda-tanda volume yang mungkin bisa drive Arto bisa bouncing back ke di atas level 3000. Nah, mungkin ini bisa menjadi momentum ya untuk secara short term. Dan next untuk Arto, berikutnya adalah Tebik. Ya, untuk saham tower ya. Ya, untuk Tebik sendiri secara short term ini masih cenderung bergerak dalam area rentang swing weakness ya. Tapi memang kalau kita lihat dari segi swing melemah yang sudah terjadi ya selama middle term ini, level 1880 1850 ya, ini menjadi support yang terkuat ya. Andai kata tidak bisa di break ya, itu menjadi momentum rejection yang dia bisa untuk mantul lagi ya secara short term. Dan kemarin terlihat ada tanda rejection ya, pola rejection yang dia mau break untuk tes di bawah level 1865 tapi gagal ditembus ya. Dan next untuk Tebik ya, untuk sekarang on track kalau di atas 1900 mungkin terdekat akan coba untuk menggapai ya, bisa rebound ke sekitar level 2000 ya, 2000, tapi mungkin tracknya ke 1940 1950 1960 dan mungkin next ke 2000 ya terdekatnya. Dan mungkin middle term kalau sudah bisa break di atas 2000 bakal kemana nih? Mungkin akan lebih better untuk kelihatan menguat ya, untuk next lanjut naik lagi ke 2080 hingga 2150 untuk Tebik ya. Supportnya deket-deket 1900, tapi andai kata dia turun di bawah 1865 ini bisa di cut loss ya secara short term. Nah, dan next untuk selain Tebik, sorry teman-teman ya, untuk SMBR ya, untuk SMBR short term ini lumayan ya bergeraknya, udah lumayan rebound ya. Dan secara short term dia akan coba tes di atas level 390 ya. 390 mungkin short term menjadi tes dia bisa untuk lanjut naik ke 400, tapi mungkin kalau belum bisa break di atas 390 mungkin masih akan cenderung
dia bergerak mantul-mantul ya, mantul-mantul dalam arti mungkin minor correction ke 360 dan mungkin nanti dia bouncing back lagi ke 386 dan mungkin masih coba akan tes di 396 ya hingga 400. Supportnya di level 376 hingga 372. Bila break di bawah level 368, hati-hati, mungkin ada ranjau untuk dia bisa mungkin bergeraknya swing ya, swing lanjut melemah. Karena memang ketika dia bisa break di atas 368, dia bisa on track nih ya untuk tes ke rebound ke 392 ya. Dan next untuk SMBR. Nah, untuk GJTL ya seperti kemarin sebelumnya ya sempat kita bilang dan komen ya ketika GJTL ini udah naik luar biasa sampai di pucuk mungkin sekitar sampai 1400 ya. Nah, kita predik bahwa akan ada terjadi minor correction dan sesuai prediksi kita ya, bahwa mungkin rentang dia minor correction atau dalam arti ngasonya ya, ini sampai di sekitar level 1000-an. Dan dijagain jangan sampai turun di bawah level 1000. Dan kalau kita lihat memang level 1000 ini udah beberapa kali terjadi penolakan ya, atau rejection untuk dia mungkin turun di bawah level 1000 nih, mungkin 980 dan 950 ya. Tapi ini gagal untuk ditembus. Dan next untuk GCTL ini walaupun memang sempat beberapa kali ini terjadi rejection ya, tapi dari segi volume ini masih cenderung terbatas ya. Jadi mungkin kalau ekspektasinya bisa lanjut naik yang mungkin heboh luar biasa, wow gimana, mungkin secara short term mungkin lebih tipis-tipis dulu ya untuk GJTL ya. Dan selagi dia masih di atas level 1000 ya, potensi mungkin naik tipis. Ini teman-teman bisa ancar-ancar ya, resisten di level 1000 hingga di 1100 ya, maksud saya 1100 hingga di 1130 lah ya untuk GJTL. Supportnya ini di 1060, 1030 ya untuk GJTL. INKP untuk INKP ini sebenarnya dia trennya masih uptrend ya setelah weekly by 17 Juli sebelumnya ya. 17 Juli ke belakang ini terjadi minor correction yang cenderung swing ya, tapi ini nggak berlanjut lama dan kembali bisa ngejar di atas level 9000 nih ya untuk INKP. Dan next kemarin juga INKP naik 3% ya, jadi so far mungkin udah ngaso dan mungkin bisa lanjut naik lagi nih ya, ke mana, ke sekitar level 9300 9500-an ya. Itu dulu yang terdekat ya. Mungkin next bisa pantau kalau dia bisa break di 3700, 3600, mungkin dia bisa menaiki ya tangga-tangga resisten yang lebih tinggi lagi. By historical ke 10.300, 10.500. Ya, untuk TSPC. Untuk TSPC ini Tempo Scan Pacific ini juga baru nih tanyain. Untuk Tempo Scan Pacific ya ini cukup volatile juga nih Pak ya. Volume juga agak cenderung ngeri-ngeri ya. Jadi mungkin kita belum bisa komen lebih banyak, tapi mungkin kalau kita lihat dengan trajektori harga saham yang cukup lumayan volatile ya. Ya mungkin untuk secara short term volume yang terjadi ini cenderung jualan ya, dan mungkin anticipate kalau hari ini ya masih belum bisa recover di atas level 1750 ya. Potensi untuk koreksi ini di bawah level 1585 ya hingga 1530 TSPC.
Jadi mungkin agak hati-hati. Mungkin kalau dengan koreksi potensi untuk rebound juga mungkin saya juga kurang, dalam arti kurang confidence ya, karena takutnya mungkin di prank dan sebagainya ya. Dan tentunya mungkin bisa aja nih, bisa teman-teman nanti malah nyangkut ya di SPC ya. Mungkin jadi saya lebih komen untuk potensi dia kalau nggak break di atas level atau pulih recover di 1750, masih ada potensi dia lanjut koreksi ke 16.00 hingga 15.50-an ya untuk TSPC. Thank you teman-teman. Dan Excel, dan tadi juga ini ada Excel juga Bu Yuni ya. Ini Excel so far untuk short term ini akan dari kenaikan yang kemarin udah lumayan ya Bu Yuni dan teman-teman ya. Jadi so far untuk Excel lebih ke sell on high dulu ya. Jadi mungkin ketika dia secara short term by technical hit kenaikan yang cukup peak ya, mungkin akan ada minor correction ya, ngaso sejenak sebelum dia bisa lanjut naik lagi. Dan so far mungkin kalau kita lihat by historical ya, mungkin titik yang level yang cukup peak ini ada di sekitar level 2350 ya, 2380, mentok-mentok 2400 lah ya untuk Excel. Dan jadi yang udah cuan short term, teman-teman yang untuk trading untuk bisa dijual ya, atau mungkin profitnya diamankan dulu ya sebelum mungkin nanti ada koreksi dan sebagainya. Mengingat kembali lagi ya, dari segi marketnya masih kurang favorable. Nah supportnya ini di sekitar level 2250, 2230 ya. Mungkin andai kata 2300 belum bisa ditembus lagi ya, mungkin minor correction bisa aja terjadi ya. Tapi mungkin nggak terlalu yang dalam-dalam banget sih ya. Mungkin masih di rentang 218, di atas rentang 2180 untuk Excel. Dan next berikutnya Mitratel. Nah, bagi nasabah CGCMB ya, kita akan ada meet and greet ya di tanggal kalau nggak salah 3 Agustus 2023 bersama Mitratel. Nah, para sobat Genvest dan teman-teman dari nasabah CGCMB Sekuritas Indonesia, jangan lupa untuk daftar dan ikut ya, ngobrol-ngobrol bareng bersama manajemen dari Mitratel ya. Nah, linknya ada di official Telegram CGCMB ataupun juga ada di Instagram ya, ataupun di website kita. Jadi langsung aja buruan join bagi nasabah CGCMB Sekuritas Indonesia. Untuk Mitratel masih cenderung sideways ya, dan kalau kita lihat kemarin resultnya kemarin juga kita bahas ya, ini tumbuh sekitar 15%, dan Mitratel support ini masih cenderung bergerak tipis di 650 ya, dan di 640, lowernya di 630. Tapi kelihatannya mungkin kalau teman-teman lihat ya, ini cenderung sideways-nya masih di rentang 630 hingga di bawah level 700 ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang trading bisa manfaatkan lower supportnya dan dari segi high base resistance untuk Mitratel ya. Tadi di sekitar di bawah 700-an, tapi di atas level 620-an ya. Dan kita lanjut untuk saham BRIS. Ya, untuk saham BRIS, saham BRIS ini support ada di 1650 ya, 1635. Dan resisten ini ada di sekitar level 1680 ya, 1750. Untuk saham Indi, ya, untuk saham Indika Energi ini masih cenderung koreksi ya, dan mungkin masih belum menarik ini kalau selagi Indi ini masih below 2300 ya teman-teman ya. Mungkin hari ini potensi untuk koreksi ini terbuka
hingga di 1880 dan lower supportnya di 1780 ya untuk Indika. Jadi baru menarik kalau dia bisa break minimal 2200 ya, di atas 2000-an ya. Untuk snacks-nya lagi Aman ya. Aman ini menarik nih ya. Kemarin masih lanjut naik lagi. Kemarin lanjut lagi naik 5,6% ya. Tapi mungkin kembali lagi nih teman-teman, ekspektasi untuk Aman ya secara short term dengan kenaikan sejak IPO yang sungguh luar biasa ya. Nah teman-teman, mungkin ekspektasi untuk lanjut naik short term mungkin harus dibatasi ya, mengingat harga yang cukup lumayan naiknya signifikan. Jadi euforia naik mungkin cenderung short term diredam ya. Dan yang udah cuan bisa mulai jualan dulu, profit cuannya diamankan ya. Nah short term akan watch di angka berapa nih untuk Aman ya. Nah jadi mungkin Aman lebih ke arah sell on high ya, di level 3000. Nah mungkin 3000 dilihat lagi nih ya. Dan kita nggak prediksi juga bisa pasti masih bisa lanjut naik lagi ataupun koreksi. Tapi mungkin dari segi rentang harga yang terdekat ya, mungkin kalau bisa lanjut naik lagi ini di sekitar level 3000. Dan mungkin kalau masih belum kuat untuk nembus di atas level 3000, kira-kira mungkin bakal koreksi minor ya, di sekitar level di 2300-an ya untuk Aman kalau misalnya dia mungkin koreksi minor ya. Ibaratnya koreksi minornya di atas 2000 masih aman lah ya. Dan next setelah Aman, oke, ini untuk SMIL ya. Dan ini juga menjadi penutup di BTS hari ini. Untuk SMIL, Sarana Mitra, ini juga baru IPO ya teman-teman ya. Dan untuk SMIL, secara personal menurut saya dari segi short term ya, di level harga sekarang ya di sekitar 150 160 ya. Ini mungkin dari segi harga, mungkin dari harganya udah relatif menemui harga fairnya ya, di atas level 140-an ya. Dan mungkin SMIL kalau nggak break di bawah level ya 138, mungkin short term naik tipis-tipis ke 149 hingga di 152 ya, short term. Dan kita lihatnya dari segi teknikalnya, terbatas secara teknikal. Supportnya ini di sekitar level 143 142 ya untuk SMIL. Syaratnya jangan turun di bawah 138. Mungkin bisa naik tipis lah hari ini 149 152. Dan thank you banget nih teman-teman ya udah join, stay tune di BTS kita sampai akhir ya. Tentunya apa yang tadi kita bahas dari awal ya, ada disclaimer on risiko, tentunya ada di tanggung teman-teman sebagai investor. Dan jangan lupa ya ikuti terus program-program dari CGSCMB ya. Dan jangan lupa bagi nasabah Sobat Ginvest yang nasabah CGSCMB Sekuritas Indonesia, jangan lupa di 3 Agustus kita ada meet and greet bersama Mitratel ya. Dan jangan lupa untuk daftar, untuk teman-teman bisa gabung nih ya di meet and greet bersama Mitratel. Akhir kata thank you banget nih teman-teman ya. Dan sampai jumpa di BTS esok hari di jam yang sama di CGSCMB ID. Thank you teman-teman.